tema kita datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saya serahkan kepada Pak Pendeta Dunov untuk sampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita kembali dapat bersekutu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus pagi hari ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan melalui gembala setempat boleh mempercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Tadinya memang mau di-prank, cuman berdosa saya. Sesama hamba Tuhan dilarang saling mengeprank. Kalau cari saling memberkati boleh. Puji Tuhan. Saya tuh bersyukur kepada Tuhan karena hari ini dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Karena saya pikir apa saya bawa tentang kemerdekaan 17 tahun apa 17 Agustus gitu ya, itu tidak lepas. Hari ini harusnya sama dengan istri saya lagi ngawasin lomba di tempat saya, saudara. Ada orang Papua, dia lomba 17 tahun, dia ikut lomba nyanyi gitu ya, nyanyi namanya Yakobus. Sorry kalau di sini ada nama Yakobus. Naiklah giliran Yakobus, dia menyanyi, kemudian nyanyi begini, 16 Agustus, temannya bilang, us salah, kok diam dulu, belum nyanyi ini, ya udah dinyanyi lagi, 16 Agustus, temannya bilang lagi, Yakobus salah, Yakobus, bilang, kok bapak tunggu dulu, belum selesai menyanyi ini, ayo dikasih biar dong. Dan dia nyanyi 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan, ya kan? Temannya, oh iya benar. Berarti kan cuma 17, 16 Agustus juga, cuman besoknya hari kemerdekaan kita. Gitu, itu Yakobus. Yakobus di Papua, bukan di sini. Puji Tuhan, haleluya. 19 tahun saya mau bawa tentang kemerdekaan, tapi hari ini kita bertepatan dengan ucapan syukur gembala setempat 19 tahun pernikahan mereka. Tuhan sudah menolong, Tuhan telah menyertai, dan disitulah saya melihat bahwa ada pemeliharaan Tuhan, keajaiban pemeliharaan Allah ada dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ya, tamat SMA, nganggur, main di Danau Toba, ya, Danau Toba, kemudian dia main di Laut Pasifik, gitu ya. Dulu di Toba dia main perahu, pindah di Laut Pasifik dia main di kapal pesiar, ya. Sekarang Tuhan pindahkan di sini, gitu, di Bahtera, pelayanan yang Tuhan kasih. Puji Tuhan. Satu hal yang luar biasa buat saya mengingat dan melihat hal itu. Ya, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal 23. Saya membaca di dalam ayat yang pertama sampai ayat ke-6. Perikopnya adalah Tuhan gembalaku yang baik. Puji Tuhan. Tadi saya agak telat di pelayanan karena harus ngatur sedikit jemaat. Tadi habis firman saya mau tinggalkan pelayanan, istri saya bilang, loh pengumuman siapa yang kasih? Silang ya istri tuh bagiannya, gitu. Kita cukup udah selesai firman, istri bagian terakhir. Doa berkat, ya udah saya tunggu sampai terakhir ya. Jadi begitu selesai, ya waktu saya bilang ke jemaat, siapa yang punya motor tolong disediain, saya pinjam, nanti saya bayar per jam. Kalau ada yang berani minta tapi, ya kan? Oh, berani. Iya, kalau dia berani minta tanya dia, potong perpuluhan, potong korban. Lah iya, potong perpuluhan, korban datangan, korban syukur, habis lagunya, ya kan? Selesai. Kayak yang tertawa berarti tidak kasih perpuluhan. Atau belum kasih perpuluhan. Puji Tuhan. Ayat pertama berkata begini, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku,
takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang gurun yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan, dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Satu hal yang luar biasa, saya membaca ayat ini, kemudian saya mendapati bahwa saya percaya bahwa kita semua pernah mengalami apa yang namanya keajaiban pemeliharaan Tuhan selama tahun-tahun yang kita lalui, terlebih pada masa-masa pandemi yang kita hadapi. Itu masa di mana Tuhan memelihara kehidupan kita. Kita lihat berapa banyak orang yang akhirnya meninggal karena menghadapi hal-hal seperti itu. Baik mereka dihadapi dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita ada sampai sebagaimana kita ada, itu semua karena keajaiban pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan. Sebagai orang percaya, kita tidak perlu, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu mengerti dengan benar pemeliharaan Allah. Saya membaca dalam satu artikel, Calvin berkata bahwa mengapa orang perlu mengerti dengan benar pemeliharaan Allah. Dikatakan karena ketidaktahuan tentang pemeliharaan Allah adalah asal mula sebuah kesengsaraan. Itu Calvin menulis seperti itu. Ketidaktahuan tentang pemeliharaan Allah adalah asal mula semua kesengsaraan. Dan dia harus mengerti berkat yang terbesar terletak dalam pengenalan tentang pemeliharaan Allah. Jadi kita harus tahu benar dan harus mengerti dengan sungguh bahwa apa arti pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, kata pemeliharaan ini saya coba membaca dalam buku, kemudian saya coba membuka-buka hal yang lain. Dalam bahasa Latin ditulis providentia. Ya. Jadi terjemahan bahasa Inggris menulis pemeliharaan ini, ditulis dalam Alkitab ditulis penyediaan. Allah menyediakan. Ya. Nah, jadi penyediaan Allah, pemeliharaan Allah adalah tindakan Allah yang berkesinambungan dalam menyediakan, melengkapi, melindungi, memelihara kebutuhan setiap kehidupan kita, bahkan makhluk hidup ciptaannya, serta keteraturan hukum alam yang sedang terjadi, yang kita hadapi hari lepas hari. Jadi saudara harus ingat bahwa pemeliharaan Tuhan itu sesuatu yang diberikan kepada kita. Apa pemeliharaan Tuhan? Dia melengkapi, dia melindungi, dan dia memelihara kebutuhan kita. Dengan alam yang terjadi, sekalipun alam sedang tidak baik mungkin, perputaran alam sekarang ini yang terjadi, lingkungan zaman yang terjadi, musim yang terjadi, itu dalam pemeliharaan Tuhan. Saya katakan kepada jemaat saya begini, kalau Tuhan memberikan hujan selama 1 bulan, kita tidak perlu khawatir. Kenapa? Kita dalam pemeliharaan Tuhan kok. Iya kan? Tuhan tetap memelihara. Kita boleh bernyanyi, musim boleh berganti, tapi Tuhan memelihara kita. Tuhan pasti menolong kita. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa dia tetap memelihara kehidupan kita. Ada 2 hal yang saya dapati. Ada 2 hal yang sangat penting tentang keajaiban pemeliharaan Allah yang perlu dipahami oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, keajaiban pemeliharaan Allah itu dari kekekalan sampai kekekalan. Saya kemudian mempelajari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Ternyata penulis Mazmur ini ingin mengajak pembaca atau orang-orang percaya untuk memuji
dan membesarkan nama Tuhan karena kasih dan pemeliharaannya. Kasih dan pemeliharaan Tuhan yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada umat pilihannya, saudara dan saya. Pemazmur ingin mengajak kita sebagai pembaca yang melihat bahwa untuk kita selalu memuji, memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan karena kasih dan pemeliharaannya. Coba saudara baca berulang-ulang tentang Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Bagaimana kasih dan pemeliharaan Tuhan yang begitu besar yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang percaya. Kemudian saya melihat dan membaca apa yang terdapat di dalam Mazmur pasal 23 ayat 6. Sebagai gembala, dia memberikan pemeliharaan bagi domba-dombanya. Dia memelihara dengan sungguh. Bukankah kita ini sebagai domba-domba peliharaan Tuhan? Dan dialah gembala agung kita yang harus kita ikuti apa yang menjadi perintahnya dalam kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam pasal 23 ayat 1 sampai 6 saya mendapati yang pertama dikatakan gembala itu memberikan kecukupan. Dia memberikan kecukupan. Di mana pasal 23 ayat 1 sampai ayat 1 bagian B dikatakan takkan kekurangan aku. Tidak kekurangan apapun kita. Bukan sekedar kita tidak kekurangan sesuatu, tetapi kita tidak menginginkan apapun. Kenapa? Tuhan telah mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga kita tidak perlu lagi. Tuhan cukupkan hal yang jasmani, Tuhan mencukupkan hal yang rohani. Kita tidak menginginkan apapun yang ditawarkan orang dalam kehidupan kita. Ditawarkan oleh dunia dalam kehidupan kita. Karena Tuhan telah mencukupi segala sesuatu. Sehingga kita tidak menginginkan apapun. Bukan hanya berbicara tentang pemenuhan segala sesuatu yang bersifat materi, tetapi yang saya catat kepada rasa cukup yang kita punyai. Cukup yang Tuhan berikan kepada kita. Bukankah kita berdoa dalam Injil Matius mengatakan, Bapa di sorga, berikanlah kami makanan kami yang pada hari, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Secukupnya Tuhan beda dengan secukupnya kita. Waktu kita minta kepada Tuhan, berikanlah makanan kami yang secukupnya. Siapa yang memberikan yang secukupnya? Manusia? Apa Tuhan? Tuhan. Saya kasih contoh begini kepada jemaat saya. Kalau ada seorang anak kecil umur 5 tahun, kemudian bapaknya kepada nasi ini kemarin nak, ambil kacang di toples, iya kan? Dia ambil dengan ukuran tangan dia. Itu secukupnya dia, ya kan? Secukupnya anak itu. Tapi kalau bapaknya yang ambil, cukup satu tangan? Ya cukup. Dia harus buka kedua belah tangan dia. Itu pun kalau ditaruh tangan bapak dia tumpahin kacang dari tangan bapaknya, pasti meluber. Tuh. Saya baca Injil Matius tentang doa bapak, saya tahu betapa bahagianya kita. Tuhan tidak kasih yang mungkin dia janji berkelimpahan berkat Tuhan, tidak. Secukupnya. Secukupnya Tuhan itu seringkali melimpah buat kita. Kadang itulah sebabnya kita dibawa bersyukur. Kita tidak akan pernah kekurangan satu apapun. Berkat yang jasmani terlebih berkat yang rohani Tuhan berikan. Makanya itu saya katakan gembala itu mencukupkan segala sesuatu dalam hidup kita. Yang kedua, kesegaran. Kita baca di dalam ayat yang ke-2. Ia membaringkan aku di padang rumput, di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku, membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Gembala yang baik, selain dia mencukupkan, dia memberikan kesegaran dalam hidup kita. Rumput yang hijau
tidak hanya sekedar membuat domba itu kenyang, menikmati makanan yang bervitamin, tetapi ada waktu yang Dia berikan untuk kita beristirahat, menyegarkan tubuh untuk melepaskan diri dari kelelahan. Makanya dikatakan air yang tenang. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ada mata air yang cukup bagi domba-domba untuk minum, menikmati kesegaran dan kegembiraan di dalam hidup mereka. Saudara, Tuhan bukan hanya memberikan rumput yang hijau. Tuhan bukan hanya memberikan kebenaran-kebenaran firman yang murni kepada saudara, tetapi Dia juga memberikan kesegaran dengan air dalam hidup saudara. Banyak makanan-makanan yang diberikan melalui hamba Tuhan yang ada di tempat ini, yang berdiri di atas mimbar ini untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita disegarkan. Makanya dikatakan, Ia menyegarkan jiwaku. Untuk apa? Jiwa kita disegarkan oleh Tuhan dengan setiap makanan dan minuman yang menyegarkan hidup kita. Itulah sebabnya Dia memberikan kecukupan kepada kita supaya kita diberikan kesegaran. Tidak lagi kita mencari ke tempat yang lain, tapi Tuhan memberikan waktu kita menikmati kesegaran akan firman Tuhan yang menyegarkan jiwa. Sang gembala tidak hanya mencukupi kebutuhan fisik, tetapi sekaligus memuaskan kebutuhan jiwa kita sebagai orang percaya. Puji Tuhan, saya bersyukur di tempat ini Tuhan memberikan, menempatkan hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan. Ya, saya sempat bertemu dengan gembala yang lama, cuman sekali saudara ketemu beliau, Pak Pendeta Sonce. Sekali saya ketemu beliau kemudian berbicara. Tidak lama, cuman sepintas karena kebetulan beliau itu datang dengan teman-teman dia anggota MD Banten ke tempat kami. Kemudian kami cuma say hello dan sempat tukar nomor handphone aja, gitu. Entah beberapa lama pembinaan Tuhan, penyertaan Tuhan, beliau itu telepon saya, gitu. Sampai dia tahu saya tinggal dekat sini, gitu. Beliau telepon saya, dan saya ketemu dengan beliau. Tapi semua itu berkat pertolongan dan pimpinan Tuhan. Ya, beliau utarakan apa rencana dan niat Dia kepada saya. Saya katakan pada beliau, aduh, saya mesti berdoa, sebab ini bicara pelayan. Ya, jadi sebenarnya beliau dia serahkan ke saya, mau dia panggil saya Om. Padahal saya masih muda nih saudara. Yang cuman kalah di rambut aja. Di rambut. Ada yang lebih tua dari saya, rambutnya hitam saudara, tapi nggak dipanggil Om, dipanggil Bang. Ya, Om, tolong Om gitu. Saya langsung tunggu, berusaha saya berdoa. Nah itulah, karena hubungan kita dengan Tuhan itu erat, baik, kemudian Tuhan mengungkapkan segala sesuatu, maka Tuhan menunjukkan dari hati gembala saudara hari ini boleh ada di sini untuk melayani saudara. Dan itu yang Tuhan beri. Kalau Tuhan yang memberi tidak ada pernah yang salah. Sebab Dia akan membawa saudara kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang menyegarkan, baik kebutuhan rohani saudara, baik kebutuhan jiwa saudara. Dia memuaskan akan hidup saudara. Dan yang ketiga dikatakan gembala memberikan pimpinan dalam hidup saudara sebagai gembala. Dikatakan dalam ayat yang ketiga sampai ayat kelima, Dia memberi engkau kepada jalan yang benar. Jalan yang benar ini saya katakan kepada jemaat saya, katakan ini kontraksi dikontraskan dengan jalan yang sesat dan berliku-liku. Tuhan menuntun ke jalan yang benar, termasuk, perhatikan, dalam lembah kekelaman. Dia menuntun kita kepada jalan yang benar, itu termasuk dalam lembah kekelaman.
Loh, kenapa Tuhan bawa kita kepada jalan yang benar dan masuk dalam lembah kekelaman? Apakah jalan lembah kekelaman itu jalan yang benar? Mari kita baca firman Tuhan dari ayat yang ketiga, bagian B. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Terjemahan lain berkata, lembah yang mengancam kehidupan saudara. Lembah kesukaran, lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Jadi kemanapun Tuhan pimpin dan tuntun kita, kita selalu ada dalam pimpinan dan tuntunan pemeliharaan Tuhan. Masuk dalam lembah kekelaman sekalipun, kita tidak usah takut, karena ada Tuhan menyertai kita. Jangankan di jalan yang benar, di dalam lembah kekelaman aja Dia pelihara kita. Saya pernah diprotes dalam satu ibadah, kemudian dalam itu ibadah kebaktian kaum pria kalau tidak salah di gereja pusat, kemudian yang protes sudah balik sama-sama Tuhan. Dia protes sih dipanggil Tuhan malah. Coba deh jangan protes. Saya katakan begini dalam kebaktian kaum pria. Saudara, kalau di neraka ada Tuhan, saya mau masuk neraka. Dia lama. Masa Tuhan masuk neraka? Saya bilang iya, kalau Tuhan ada di sana, saya ke sana. Diprotes. Dilapor ke gembala yang sekarang. Untuk tidak didiskualifikasi saya. Akhirnya dia yang Tuhan kasih diskualifikasi. Loh iya. Iya kan? Kalau Tuhan di sana kenapa tidak? Bukan cuma di sorga. Apa itu neraka tidak akan berubah? Pasti Tuhan rubah. Karena ada Dia di situ. Dalam lembah kekelaman pun sudah tidak mau masuk. Saya masuk asal sama-sama Tuhan. Banyak orang yang tidak menyadari pimpinan Tuhan. Banyak orang yang tidak menyadari penyertaan Tuhan. Saudara baca ketika murid-murid diajak oleh Tuhan untuk menyeberang ke danau. Yang ajak siapa? Tuhan. Tapi begitu menyeberang, mereka tidak pedulikan Tuhan. Dibiarkan Tuhan tertidur di buritan. Loh, ini bukan urusan Tuhan. Tuhan itu anak tukang kayu. Tuhan itu anaknya Yusuf, tukang kayu. Tidak ngerti lah pelautan. Yang kalau ada gembala saudara mungkin sama-sama bisa melihatnya, bro. Iya kan? Tuhan tidak perlu. Yang perlu kan kita. Kita hari-hari di laut. Dalam keadaan situasi apapun, kita berani bisa hadapi segala sesuatu. Saudara pikir Tuhan tidak tahu apa yang ada di hati dan pikiran murid? Pasti seperti itu. Mungkin Tuhan berpikir, oh itu laut biasa, badai biasa yang kalian hadapi. Nih saya kasih badai yang dari saya, bukan dari alam. Dan kejadian itu, saya baca sebuah buku dikatakan, itu badai yang terjadi benar-benar belum pernah mereka hadapi. Tuhan berikan mereka hadapi. Dan benar-benar mereka mengalami ketakutan. Padahal Tuhan yang ajak untuk menyeberang. Saya katakan, kalau sampai Tuhan yang ajak, ayo kita menyeberang. Menyeberang. Ayo kita masuk dalam lembah kekelaman. Masuk, ada Tuhan bersama-sama kita kok. Itu pimpinan seorang gembala. Ketika domba dalam bahaya, dia menyertai. Masuk dalam keadaan yang susah, dia menyertai. Bukan dibiarkan jemaat gembala domba-domba seperti itu dan ditinggalkan, tidak. Tapi itulah contoh gembala yang baik. Dia memuaskan, dia memberikan kesegaran, dia memberikan kecukupan, dan dia memimpin. Dan ayat yang ke-6 berkata apa? Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Luar biasa. Puji Tuhan. Saya bersyukur karena ketika mendapatkan ayat-ayat ini Tuhan berikan kepada saya. Dia bukan hanya memimpin. Seorang gembala yang baik, dia memberikan masa depan dalam hidup saudara.
sebagai domba peliharaan Allah, saudara dan saya, Tuhan menjanjikan satu pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Janji pemeliharaan Tuhan bagi kita adalah masa depan hidup kita. Seumur hidupku dan sepanjang masa, bahkan kebajikan dan kemurahan akan mengiringi pemazmur. Itulah kesetiaan, itulah pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang dikasihi, yang takut dan setia akan Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan, masa depannya dijamin oleh Tuhan. Dalam pemeliharaan Tuhan, dikatakan oleh firman Tuhan, kebajikan dan kemurahan akan mengiringi pemazmur kemanapun dia pergi. Saudara, dalam ayat 6 dalam Alkitab saudara tidak akan menemukan kata sesungguhnya. Saya baca di dalam Alkitab terjemahan lama, dikatakan begini, maka sesungguhnya kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku pada segala hari umur hidupku. Kata sesungguhnya tidak dituliskan dalam Alkitab saudara, tetapi salinan bahasa Inggris mengindikasikan, mengatakan keyakinan. Jadi keyakinan kita kepada pemeliharaan Tuhan. Sesungguhnya maka yakin akan kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Luar biasa. Sudah bisa bayangkan, kebajikan, kemurahan mengikuti seumur hidup kita. Keyakinan tidak sekedar bahwa pemazmur berharap, tetapi pemazmur memiliki pengharapan. Keyakinan mengatakan di sini bahwa pemazmur bukan hanya berharap kepada pengharapan itu, tapi dia yakin dia memiliki pengharapan itu. Kita bukan hanya berharap kepada Tuhan, tapi kita meyakini kita memiliki pengharapan yang sesungguhnya. Kalau cuma berharap kepada orang, percuma. Miliki pengharapan sesungguhnya. Pemazmur mengatakan, aku yakin kebajikan, kemurahan itu akan mengikuti hidupku. Pengharapan itu menjadi bagian setiap orang yang percaya. Kata mengikuti, saya coba baca di dalam sebuah salinan, kemudian kata mengikuti dalam bahasa Ibrani itu mengindikasikan pemazmur tidak perlu berlelah-lelah. Kata mengikuti dalam bahasa Ibrani ditulis radab. Radab ini artinya pemazmur tidak perlu berlelah-lelah mencari kebaikan, karena kebaikan itu terus mengikuti dia. Jadi dalam salinan asli mengatakan bahwa mengikuti artinya kita tidak perlu berlelah-lelah mencari kebaikan, karena firman Tuhan katakan kebaikan itu akan mengikuti kita. Kita tidak perlu perlu berlelah-lelah mencari-cari berkat Tuhan, karena Ia telah memberikan, kita telah memiliki Tuhan yang adalah sumber berkat itu. Saya katakan kepada jemaat begini, saudara boleh kerja dari pagi sampai pagi untuk cari sesuatu untuk kebutuhan hidup saudara. Tapi kalau saudara tidak mencari Tuhan, Sang Pemberi berkat, yang saudara dapatkan hanya kelelahan, lepas kelelahan. Saudara mau protes, saudara tidak mau, terserah, saya bilang. Tapi kalau mau coba, mau diuji, mari kita uji. Saudara boleh kerja dari pagi sampai pagi dengan mengabaikan Tuhan, dengan pakai kekuatan saudara. Saya katakan, saya berani mengatakan bahwa saudara akan mendapatkan kelelahan, lepas kelelahan dalam hidup saudara. Tapi
Tapi kalau saudara mengikut sertakan Tuhan, bukan hanya mencari apa yang kita perlukan, tapi kita mencari sumber berkat itu. Kadang kita mencari berkat Tuhan, kita lupa sama sang pemberi berkat. Lupa. Kita abaikan si pemberi berkat, padahal dia sumbernya. Begitu kita dapat, kita bangga karena kita hasil kerja kita. Kita lupa bahwa yang berikan adalah Tuhan. Hati-hati. Ini yang seringkali terjadi sehingga orang mengalami sesuatu dalam hidupnya. Ingat bahwa saya katakan tadi bahwa yang pertama, keajaiban pemeliharaan Allah itu dari kekekalan sampai kekekalan. Yang kedua, dikatakan begini, keajaiban pemeliharaan Allah butuh hati yang percaya dan taat kepada kehendak dan rencananya. Puji Tuhan. Kita baca dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Luar biasa. Saya membaca ini, saya mengaminkan luar biasa. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Firman-Nya bukan sekadar janji, tetapi bukti nyata bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita. Amin. Tuhan akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita. Firman Tuhan katakan menurut kemampuan kita, enggak. Menurut pemberian orang lain, tidak. Menurut belas kasihan orang lain, tidak. Tapi firman Tuhan katakan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Luar biasa. Ukurannya kekayaan Tuhan, bos. Bukan kekayaan manusia. Tadi malam saya pulang ke rumah jam 10. Jam 7 saya di Dunkin Donut Metro sini ketemu dengan pasangan suami istri. Tinggal di Karawaci. Ribut pindah dari luar kota. Di luar kota dia hidup enak. Kerjanya diberkati Tuhan, istrinya punya usaha dan benar-benar hidup diberkati. Di gereja dia punya pelayan, aktif dalam pelayan, dan dia pindah ke Jakarta. Jakarta rasanya dia tidak diperhatikan oleh gembala setempat, gitu loh. Dan dia mengalami banyak kemerosotan dalam bidang usaha apapun, soal dia rasanya tertekan. Kemudian ribut, hampir tiap hari ribut dalam rumah tangga. Istrinya kemudian kontak saya. Kemudian saya karena kenal dekat, saya ajak, yuk kita ngobrol. Sebentar saya ajak di rumah saya, cuman dia bilang di tempat lain aja kita ngomong. Ketemu, saya ajak ngobrol. Apa permasalahannya? Gitu. Suaminya merasa sudah cukup memberi. Dia pindah dari daerah datang ke Jakarta 4 tahun lalu. Dia pegang duit 3M sudah. Dia kasih istrinya pegang 600 juta. Ini buat kamu pegang. Sisanya suami yang pegang. Dia putar duit itu untuk usaha, untung kagak. Aduh. Akhirnya duit itu makin menipis. Di rumah tangga ribut. Oh, selalu ramai. Tiap ribut istrinya kontak saya. Gimana Yong? Kok dia panggil saya kok? Puji Tuhan, bukan opa. Kok? Tolong kau dulu. Saya pusing deh, tolong ngomongin. Nah, saya bilang ini, kalau saya ngomong cuma satu orang, kedua panggil suaminya, panggil istrinya, repot. Saya bilang sini dua datang, kita ketemu bicara. Gitu loh. Akhirnya kami ngobrol. Ini sudah pertemuan yang kesekian kali ketemu mereka. So, tiap ribut rame, kami pajak bicara. Kemarin ngomong,
Ya saya sudah lelah kok. Di gereja sepertinya gembala tidak memperhatikan. Itulah. Tidak memperhatikan. Kemudian segala sesuatu. Gembala lebih condong kepada mereka yang memiliki harta lebih baik, gitulah. Jadi dia cerita semua. Saya bilang begini, dia bilang, saya sudah berapa kali mau pindah gereja, tapi sudah 3 kali saya ditelepon sama Tuhan, sama katanya, kamu jangan seperti tanaman yang pindah sebelah, lama-lama kamu mati. Nah, ya. Saya bilang begini, memang benar tanaman itu dikasih contoh. 3 sama Tuhan kasih contoh hal yang sama. Kalau tanaman dicopot, taruh tempat lain, ntar dicopot lagi, taruh tempat lain, lama-lama tanaman mati. Saya bilang benar mati. Tapi lebih mati lagi ditaruh di situ, tidak diperhatikan, tidak disiram, tidak beri vitamin, tidak dikasih apa-apa, mati juga. Saya bilang. Jadi saya harus kemana? Saya tidak ajar jahat, gitulah. Saya menghadapi persoalan yang sama, gitu. Banyak yang nanya saya seperti, kamu kemana saja cari tempat yang kamu rasa kamu diberkati di situ. Saya maaf saudara, di tempat saya karena keadaan seperti itu, saya bilang jemaat begini, gereja saya terbuka buat siapa saja. Saudara merasa tidak diberkati di sini, silakan. Cari tempat yang bisa saudara merasa saudara diberkati. Loh iya, ngapain saya tahan sesuatu yang buat mereka tidak berkati? Berdosa saya. Iya kan? Kalau mereka tidak bertumbuh, mungkin orang bilang, wah salah gembalanya. Iya benar. Saya sudah kasih makan makanan yang seperlunya. Apa yang mereka butuhkan saya kasih. Tetapi mereka juga harus berusaha. Kalau mereka tidak mau, silakan, daripada nanti dia pengaruhi orang lain. Lebih baik seperti itu. Saya bilang kamu tetap berusaha. Kalau kamu merasa tidak sejahtera, sudah, kamu cari sesuatu hal yang mensejahterakan kamu buat melayani Tuhan. Dan kalau sudah jadi jemaat, jangan tinggal jadi penonton, ikut melayani. Jangan cuma jadi jemaat, tapi ikut terlibat dalam pelayanan. Maka Tuhan akan bukakan pintu berkat lebih lagi kamu. Dan mulai dalam rumah tangga, punya mesbah doa dalam rumah tangga. Ajak anak istri berdoa. Kalau kamu sudah punya benteng di situ, iblis tidak akan goncang, iblis tidak akan obrak-abrik di dalamnya, karena di dalamnya sudah kuat. Oh begitu ya kok? Iya. Besok pagi rumah lah ya. Iya. Nanti lapor saya. Oh iya. Tadi pagi istrinya telepon jam 4:30. Kok kami mau berdoa? Oh puji Tuhan. Ini yang pertama dan selanjutnya dibikin terus. Iya terima kasih kok. Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Paulus menekankan bahwa ini pemeliharaan yang penuh kasih dari Allah terhadap kita, orang percaya. Allah pasti akan memenuhi segala keperluan kita sebagai orang percaya, baik jasmani maupun rohani. Tuhan memberkati kita bukan hal yang jasmani aja. Makanya jangan cuma kejar yang jasmani. Minta Tuhan juga berkati hal yang rohani, supaya kita tidak salah jalan dalam dunia ini. Kalau cuma cari berkat-berkat duniawi, berkat jasmani, kita lupa kita perlu rohani kita dipenuhkan, dipuaskan. Makanya itu harus berjalan seiring. Ya, berkat jasmani dan berkat rohani itu jalan bersama-sama. Kebutuhan makanan rohani saudara datang beribadah kepada Tuhan. Jangan kita dipenuhi dengan kekhawatiran, jangan kita dipenuhi dengan ketakutan. Itulah yang mematikan iman percaya kita. Sehingga ketika kita khawatir, ketika kita dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, maka kita tidak lagi dapat melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, sampai hari ini Tuhan pelihara kita. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi pertolongan Tuhan. Masa pandemi yang begitu menakutkan sudah kita lewati. Sampai hari ini kita bersyukur karena dipelihara Tuhan. Tuhan terlalu baik buat saudara dan saya.
perjalanan kehidupan gembala di tempat ini begitu indahnya, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dari muda ketemu ibu gembala, ya. Dari Medan datang ke Tanah Abang, Tanah Abang ketemu di Cinere, ya kan? Nggak tahu ceritanya bagaimana, tanya gembala saudara, ya. Sebelum beliau ini gembala saudara ketemu dengan Papa Sonce, setelah saya kenalkan Pak Sonce, kami berdua ini udah mencari pelayanan kemana-mana di Jakarta Barat. Sudah hampir dapat tempat, hampir dapat tempat, tapi Tuhan tidak izinkan. Gitu. Jadi ketika, enggak tahu, sudah sampaikan ke jemaat belum ya? Nah, jadi begitu Pak Sonce cerita sama saya bilang Pak Sonce ini, Om, bro tunggu ya, kasih waktu saya berdoa. Ini pelayanan. Dia bilang, bro bawa aja jemaat saya ke rumahnya Om bikin pelayanan. Kira pindah barang kali. Saya bilang tunggu bro, kasih waktu saya berdoa. 1 minggu ini, 1 minggu loh saya minta. Itulah. Dia ketemu saya hari Kamis, Iya hari Kamis malam di dekat sampingnya ayam kopi itu tuh apa? Kejar jiwa ya. Nah, ketemu dia itu. Janji bukan. Kejar kopi. Itu punya jemaat pusat tuh. Anaknya Omet punya. Ketemu situ. Hujan-hujan lagi beliau ke sana. Selang kasih waktu saya 7 hari saudara. Nah, itu pulangnya saya berdoa saudara. Hari Kamis itu saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan kalau Tuhan izinkan saya harus punya ini. Saya dalam posisi yang tidak mudah. Saya ketua KD-Pelnap di DKI saudara. Kalau saya pun mau ikut ambil bagian di Banten, paling tidak saya harus pisah sama istri saya. Istri saya gembala di sini, saya gembala di Jakarta kan, tidak bisa mungkin saya percaya. Tapi saya bilang, jangan Tuhan kasih saya hikmat. Kira-kira ini pelayan Tuhan bisa hibahkan ke siapa lah gitu. Berdoa saya hampir sepanjang malam saya berdoa sampai Tuhan akhirnya nampakkan gembala saudara. Bapak Isari, Tuhan kasih tunjuk Bapak Isan. Saya tanya Tuhan masih banyak teman-teman saya yang belum punya pelayanan. Enggak ada satupun. Jangankan jempolnya, mukanya, jempolnya aja udah dikasih lihat sama Tuhan. Gitu. Saya yang lain kayak yang punya enggak. Tapi apa yang Tuhan beri, kita nikmati, kita lakukan dengan benar. Maka itu kan memberkati kehidupan saudara. Ya. Coba saudara bayangkan, memang benar-benar Tuhan memberikan pemimpin yang berkualitas, ya, yang energik di tempat ini. Kalau ketemu mungkin yang tua kayak saya, aduh, capek saudara, ya. Jemaat saya capek, ya, jadi Tuhan tahu menempatkan memelihara jiwa-jiwa di tempat ini harus siapa yang ditaruh untuk memelihara. Gembala yang seperti apa yang Tuhan harus tempatkan di tempat ini untuk memelihara domba-domba yang dikasihi oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, Desember mungkin setahun ya pengembalaan beliau. Desember, puji Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara saudara dan saya percaya pemeliharaan Tuhan ada atas kehidupan sidang jemaat di tempat ini. Dan jemaat tempat ini makin diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan melimpahkan dengan segala sesuatu. Saya rindu mengangkat pujian. Ku tahu Bapa pelihara. Tahu ya?